Reportase Gresik membangun di tahun 2012. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari 29 kabupaten di Jawa Timur, terletak di sebelah barat laut kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik mempunyai luas wilayah 1191,25 km persegi, terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Kota Gresik dari Surabaya berjarak kurang lebih 20 km. Dapat ditempuh melalui jalan raya umum dan juga melalui jalan tol dengan 3 gerbang di Manyar, Kebomas, dan Romo Kalisari. Tidak jauh setelah keluar dari pintu tol Romo Kalisari, kendaraan yang datang dari arah kota Surabaya disambut oleh Tugu Selamat Datang memasuki kota Gresik. Tugu baru yang artistik dan diresmikan pada tahun 2012 ini diilhami oleh Candi Bentar yang menjadi pintu gerbang memasuki kompleks makam Sunan Giri. Di bidang pembangunan, pemerintah Kabupaten Gresik memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat, baik sektor ekonomi, pendidikan, industri, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2012, antara lain: sektor perikanan dan kelautan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Panceng. Geliat sektor ekonomi di daerah tersebut tertumpu di sektor perikanan. Di sektor perikanan dan kelautan ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut. Kawasan Minapolitan. Kecamatan Sidayu merupakan satu dari 4 kecamatan yang ditunjuk sebagai kawasan Minapolitan. Desa Randuboto, tempat kawasan Minapolitan ini berada, terletak di tepi Bengawan Solo, sehingga untuk mencapai tambak, petani harus menyeberangi sungai dengan perahu tambangan. Pembangunan kawasan Minapolitan di sini difokuskan pada penataan kembali kawasan tambak produksi yang sudah ada, agar terjadi peningkatan produksi. Selain itu, terdapat perbaikan infrastruktur berupa pavingisasi jalan yang selalu dilewati petani tambak yang membawa bibit ikan, pakan ikan maupun hasil panen ikannya. Perbaikan saluran air sungai menuju tambak dengan membuat plengsengan. Dan juga perbaikan tambatan perahu. Pembangunan yang sudah dimulai sejak tahun 2012, biaya berasal dari APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.120.000.000. Jembatan desa. Pembangunan jembatan di desa Randuboto, Kecamatan Sidayu sangat bermanfaat bagi kelancaran transportasi para petani tambak di kawasan tersebut. Pembangunan dilakukan secara swakelola, di mana pemerintah kabupaten memberikan dana bantuan sebesar Rp60 juta. Kekurangan biaya pembangunan jembatan tersebut ditanggung sendiri dan merupakan swadaya dari penduduk setempat. Balai Benih Ikan. Tujuan mendirikan Balai Benih Ikan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan benih ikan dan udang bagi petani tambak Kabupaten Gresik yang kerap kehabisan benih untuk ditanam. UPT Pengembangan Budidaya dan Penangkaran Ikan terletak di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng. Di tempat ini terdapat bangunan-bangunan tempat penangkaran yang didirikan pada tahun 2012 di atas tanah seluas 8 hektar. Di dalam gedung terdapat tempat pembibitan ikan, khususnya udang windu dan udang faname. Tempat penangkaran udang terdiri dari 16 bak berisi 2-6 juta ekor menener setiap baknya. Di luar bangunan induk terdapat juga bak-bak untuk penangkaran plankton yang merupakan makanan bibit udang yang tengah dikembangkan. Selain penangkaran bibit udang, terdapat juga tempat pembesaran ikan kerapu yang berada di ruang terbuka
di mana terdapat kolam pembesaran berukuran 300 meter persegi sebanyak 3 kolam. PPI atau Pangkalan Pendaratan Ikan. Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI ini terletak di Desa Campurjo, Kecamatan Panceng. Fungsi PPI adalah sebagai berikut. Pengawas kelautan, yaitu mengawal Undang-Undang Kelautan Nomor 31 Tahun 2004 dan Nomor 45 Tahun 2006, antara lain menghadapi illegal fishing, pengawasan kelaikan berlayar, dan lain sebagainya. Dengan fungsi utama sebagai pangkalan pendaratan ikan, tempat ini dilengkapi dengan kios niaga dan SPDN, Solar Paket Dealer Nelayan, atau tempat pengisian BBM perahu nelayan. PPI juga dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan. Selain fungsinya sebagai tempat transaksi jual-beli hasil tangkapan nelayan setempat, namun juga dimanfaatkan oleh nelayan dari luar daerah seperti nelayan dari Kalimantan karena harga jual ikan laut di sini cukup tinggi. Kedai pesisir masih dalam rangka menunjang kegiatan penduduk yang berusaha di sektor perikanan dan kelautan. Pemerintah Kabupaten Gresik membangun kedai pesisir. Kedai pesisir didirikan pada tahun 2012 di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, untuk digunakan sebagai tempat bersantai para nelayan Ujung Pangkah setelah melaut, atau juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk menjual hasil tambak dan hasil tangkapan dari laut, serta produk-produk makanan olahannya. Mangrove. Masih berbicara tentang daerah pesisir Kabupaten Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik sangat menaruh perhatian terhadap ekosistem hutan mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Fungsi hutan mangrove adalah sebagai penangkis ombak dan pelindung pantai terjadi abrasi dan serangan ombak tsunami. Selain fungsi fisik melindungi pantai, hutan mangrove berperan penting sebagai habitat biota bernilai ekonomis seperti ikan, udang, dan kepiting. Di pantai Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah ini merupakan salah satu contoh perluasan hutan mangrove sekaligus tempat pembibitannya. Bibit yang digunakan adalah mangrove jenis tajang. Home industry. Berikut ini adalah beberapa contoh industri kecil home industry yang memanfaatkan hasil perikanan dan kelautan untuk dijadikan makanan olahan. Bandeng tanpa duri. Sejak tahun 2000, Haji Abdul Hakim memulai usaha produksi makanan olahan dari ikan bandeng di kediamannya yang berada di Kecamatan Manyar. Bahan baku berupa ikan bandeng diperoleh dari petani bandeng. Namun Haji Abdul Hakim juga mengelola tambak sendiri. Kebutuhan ikan bandeng mentah untuk diolah seharinya mencapai 4 kuintal. Hasil olahan industri kecil ini berupa ikan bandeng tanpa duri. Para pekerja mencabuti duri atau tulang dari tubuh bandeng dengan teliti. Duri-duri tersebut tidak dibuang, melainkan dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan abon duri ikan bandeng. Selain memproduksi ikan bandeng tanpa duri, Pak Hakim juga membuat terasi, petis, dan kerupuk ikan. Hasil produksi industri kecil makanan olahan dari ikan bandeng ini dikirim ke supermarket yang berada di Gresik, Surabaya, dan sekitarnya. Selain itu juga memenuhi pesanan dari luar Jawa. Pemerintah melalui Ditjen P2HP memberikan bantuan berupa sepeda motor, kontainer untuk memudahkan dan memperlancar distribusi hasil produksinya ke pasar. Home industri olahan seafood. Home industri bernama Family Food yang didirikan di sebuah rumah di Kecamatan Driorejo ini dimotori oleh seorang pengusaha muda perempuan bernama Ibu Ririn dengan jumlah karyawan sekitar 80 orang yang sebagian besar merupakan pekerja wanita. Family Food memproduksi berbagai jenis makanan seperti crispy udang gulung, nugget udang, martabak udang, siomay udang, nugget kepiting, dan lain sebagainya dengan label Laras Food. Hasil olahan ikan laut yang diproduksinya dijamin tidak mengandung zat perwarna, zat pengawet, dan MSG.
Hasil produksinya memasuki pasar-pasar swalayan di wilayah Gresik, Surabaya, hingga Jakarta, dan seluruh Indonesia kecuali daerah Maluku dan Papua yang belum dijangkau. Peternakan sapi. Di sebuah desa yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Gresik, ternyata terdapat usaha peternakan sapi. Usaha peternakan yang berada di desa Campurjo, Kecamatan Panceng ini dikelola oleh Haji Soleh. Peternakan ini memiliki 2 kandang besar yang dihuni dengan rata-rata tingkat hunian sebanyak 300 ekor sapi jenis lokal maupun impor. Pasokan makanan untuk hewan ternak ini tidak merisaukan Haji Soleh, sebab yang bersangkutan memiliki lahan untuk budidaya hijauan berupa ladang rumput gajah. Selain itu, Haji Soleh memproduksi sendiri makanan ternak yang dibuat dari kangkung, jagung, bungkil, katul, dan sebagainya. Selain untuk keperluan sendiri, pakan ternak ini juga dijual untuk umum. Sektor pertanian. Di sektor pertanian, beberapa contoh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jaringan irigasi desa atau JIDES. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diperlukan sistem pengairan yang baik. Hal ini disadari oleh para petani, sehingga mereka tergerak untuk memperbaiki sistem pengairannya dengan membangun jaringan irigasi desa atau JIDES. JIDES yang terletak di desa Cangaan, Kecamatan Ujung Pangkah, memiliki panjang 272 meter. JIDES ini merupakan swakelola, dibangun pada tahun 2010, di mana airnya bersumber dari sebuah embung. Aliran air yang mengalir melalui JIDES ini bisa mengairi sawah seluas 25-50 hektar. Bantuan berupa Alsintan. Pemerintah Kabupaten Gresik dengan dana APBD memberikan bantuan berupa Alsintan atau alat mesin pertanian kepada gabungan kelompok tani atau Gapoktan di setiap kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Salah satu jenis Alsintan yang diberikan adalah berupa mesin pengolahan tanah. Bantuan berupa mesin bajak sangat tepat, karena selama ini untuk pengolahan tanah biasanya para petani menyewa dan harus antri menunggu gilirannya. Inilah hand traktor bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada Gapoktan Lupang di Desa Sedapur, Kelagen, Kecamatan Cermi. Greenhouse. Greenhouse yang berada di lingkungan kantor Kabupaten Gresik ini diresmikan oleh Bupati Gresik pada tahun 2012. Keberadaan greenhouse ini merupakan salah satu upaya Kabupaten Gresik dalam rangka menghasilkan bibit-bibit unggul tanaman pertanian, baik jenis hortikultura maupun tanaman pangan. Saat ini, yang sedang difokuskan di greenhouse ini adalah pembibitan hortikultura jenis tanaman hias. Tidak menutup kemungkinan greenhouse ini akan diperluas mengingat masih terdapat tanah kosong yang berada di sekitarnya. Pusat tanaman sayur. Desa Kalipadang, Kecamatan Benjeng merupakan pemasok hortikultura jenis sayuran, khususnya kangkung dan bayam. Di Desa Kalipadang ini uniknya adalah semua penduduk bercocok tanam sayur. Mutu sayuran yang dihasilkan di desa ini sangat baik berkat adanya penyuluhan yang intens dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Hasil cocok tanam sayur di desa ini, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar di Gresik,